Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembar sejarah Nusantara, ada satu nama yang tak hanya memahat dakwah dalam kata, tetapi dalam seni, budaya, dan denyut kehidupan masyarakat. Beliau adalah Sunan Kalijaga, wali yang menebarkan cahaya melalui irama gamelan, tambang penuh makna, hingga bayang-bayang wayang yang hidup di balik kelir. Melalui kreativitasnya, seni menjadi jalan untuk mengenal Sang Pencipta. Tradisi bukan dihapus, tapi diangkat menjadi jembatan menuju kebenaran. Mari kita telusuri kisah penuh hikmah tentang bagaimana Sunan Kalijaga menjadikan budaya sebagai dakwah abadi yang terus bergema hingga hari ini. Mari kita telusuri kisah luar biasa ini. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang paling dekat dengan denyut nadi kebudayaan Jawa. Ia memahami karakter masyarakatnya, kuat berpegang pada tradisi, gemar berkesenian, dan menjunjung simbol-simbol leluhur. Bagi Sunan Kalijaga, budaya bukanlah sesuatu yang harus diberangus. Justru disitulah pintu dakwah terbuka luas. Ia percaya bahwa pesan kebaikan dapat mengalir lembut melalui seni yang digemari rakyat. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada dunia wayang. Pada masa itu, yang dikenal adalah wayang beber. Gambar tokoh wayang dalam gulungan kertas atau kain yang digelar dan dijelaskan oleh dalang. Namun bentuk itu dianggap kurang fleksibel dalam menyampaikan kisah yang semakin berkembang. Melalui pemahaman estetik dan spiritual, Sunan Kalijaga melakukan perubahan besar. Ia memperkenalkan wayang kulit, di mana setiap tokoh memiliki bentuk terpisah dan dapat digerakkan bebas. Transformasi ini bukan sekadar perubahan artistik. Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam karakter dan kisah yang dibawakan. Cerita-cerita pewayangan mulai diarahkan pada pesan moral, kebijaksanaan, dan ajakan untuk mengenal Sang Pencipta. Namun semua itu dilakukan tanpa memaksa dan tanpa menghilangkan akar tradisi. Itulah kejeniusan dakwah budaya Sunan Kalijaga, menyatu tanpa mengoyak, membimbing tanpa menggurui. Salah satu inovasi paling monumental adalah penciptaan tokoh Panakawan, para pendamping ksatria seperti Semar, Garen, Petruk, dan Bagong. Tokoh-tokoh ini dibuat untuk menjadi jembatan antara rakyat jelata dan pesan kebaikan yang ingin disampaikan. Semar, sosok paling tua dan penuh misteri, berasal dari makna Simar yang berarti paku, simbol dari keteguhan Imar, penjaga nilai kebenaran yang tak tergoyahkan. Ia tampil sederhana, namun selalu hadir sebagai sumber bijaksana. Garen, dengan ciri tubuh cacat namun berhati tulus, dimaknai dari kata nakorin meluaskan sahabat. Ia mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan dan dakwah yang menyentuh semua golongan. Petruk, si tinggi jenaka, berasal dari kata fatruk, yang berarti tinggalkan keburukan. Di balik tingkahnya yang lucu, ia hadir sebagai pengingat untuk menjauhi sifat-sifat yang menyesatkan. Terakhir, Bagong, yang ceria namun kritis, namanya dari kata baga, keteguhan dalam menimbang mana benar dan salah. Ia menjadi suara nurani yang jujur, meski terdengar polos atau menyakitkan. Kehadiran Panakawan menjadikan wayang bukan hanya tontonan, tetapi juga tuntunan. Lewat dialog yang penuh seloroh, penonton diajak tertawa sambil merenung. Pesan-pesan moral terselip di antara kelucuan, menjadikan dakwah terasa ringan dan menyenangkan. Dengan pendekatan itu, Sunan Kalijaga berhasil menjaga warisan budaya tetap hidup, bahkan berkembang menjadi salah satu ikon identitas bangsa. Wayang yang dahulu hanya sarana hiburan, kini menjelma menjadi media pendidikan spiritual yang telah diwariskan lintas generasi. Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa seni bisa menjadi jalan terang menuju kebaikan.
bahwa budaya bukan penghalang dakwah, melainkan jembatan yang mempertemukan manusia dengan nilai-nilai ilahi. Tidak hanya sebagai inovator dalam bentuk dan karakter wayang, Sunan Kalijaga juga terjun langsung sebagai dalang. Ia mendalang dengan nama Ki Dalang Sidak Brangti, sebuah identitas simbolis yang menggambarkan pendakwah yang membawa manfaat dan keberkahan melalui perannya di balik kelir. Setiap gerakan wayang dan setiap tutur kata menjadi kendaraan dakwah yang lembut namun mendalam. Namun, ada satu syarat unik bagi siapapun yang ingin mengundangnya mendalang. Mereka terlebih dahulu harus mengucapkan syahadat sebagai tanda penerimaan terhadap ajaran tauhid, bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai pintu pembuka bagi hati yang ingin mengenal cahaya kebenaran. Dengan cara itu, kesini menjadi sarana mengenalkan keimanan secara penuh hormat dan bermartabat. Dalam panggung pertunjukan, Sunan Kalijaga tidak sekadar menampilkan lakon yang sudah dikenal masyarakat, ia menciptakan lakon-lakon baru yang selaras dengan nilai-nilai Islam, namun tetap berakar pada filosofi Nusantara. Cerita-cerita itu mengajak penonton berdialog dengan batinnya sendiri. Salah satu lakon yang paling terkenal adalah Jimat Kalimasade. Banyak orang mengira kisah itu tentang pusaka sakti yang dapat mengalahkan musuh. Padahal, yang dimaksud Kalimasada adalah kalimat syahadat, inti dari keimanan dengan kecerdikannya. Sunan Kalijaga menanamkan pemahaman bahwa kekuatan terbesar bukan dari benda dunia, melainkan dari keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula lakon Dewa Ruci, sebuah kisah perjalanan batin tokoh Werkudara yang mencari hakikat kehidupan. Cerita tersebut syarat nilai sufistik, menggemakan perjalanan spiritual Nabi Khidir. Werkudara bertemu sosok kecil bercahaya yang sejatinya adalah cerminan dirinya sendiri. Mengajarkan bahwa kebenaran sejati sering tersembunyi di kedalaman jiwa manusia. Lakon ini tak hanya menghibur, tetapi juga menjadi tuntunan bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan kedekatan dengan Allah. Sunan Kalijaga juga menciptakan lakon Petruk dari Ratu, cerita tentang pembalikan keadaan Petruk yang biasanya menjadi pelawak, mendadak menjadi raja. Melalui kisah ini, Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa kekuasaan adalah ujian besar ketika seseorang berada di puncak dunia. Justru saat itulah imannya diuji, apakah ia tetap rendah hati atau terjebak dalam kerakusan dan kesombongan. Setiap lakon memiliki pembelajaran tersendiri tentang tanggung jawab, cinta kasih, amanah, dan kesadaran diri. Sunan Kalijaga menghadirkan kebenaran dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan rakyat. Ia menyampaikan ajaran luhur tanpa mematikan karakter lokal. Dengan demikian, kesenian menjadi ruang di mana dakwah dan budaya saling menguatkan. Keberhasilan Sunan Kalijaga sebagai dalang bukan hanya karena kemampuan bercerita, tetapi karena ia mampu menyentuh hati penonton lewat simbol, makna, dan keindahan visual. Pesan yang ia sampaikan tidak menggurui, melainkan mengalir bersama gelak tawa, ketegangan, hingga haru yang tercipta sepanjang pertunjukan. Warisan tersebut terus hidup hingga sekarang. Pertunjukan wayang yang ia kembangkan masih menjadi kebanggaan bangsa dan menjadi salah satu media dakwah yang tak lekang dimakan zaman. Melalui tokoh besar ini, kita diajak untuk melihat bahwa seni bukan sekadar hiburan. Seni dapat menjadi lentera kehidupan, pengantar kebijaksanaan, dan jalan mengenal Sang Pencipta. Selain mahir dalam seni pertunjukan, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai pencipta tembang-tembang Jawa yang syarat pesan spiritual. Ia memahami bahwa musik memiliki kemampuan untuk menyentuh relung hati manusia lebih dalam dibandingkan kata-kata yang diucapkan secara biasa.
Melalui alunan nada yang lembut dan syair yang penuh makna, ia menanamkan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang indah dan mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu karyanya yang begitu melegenda adalah Kidung Rumekso ing Wenging. Tembang ini diyakini sebagai doa keselamatan, terutama pada malam hari. Syairnya berisi permohonan perlindungan kepada Allah dari berbagai gangguan dan bahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di masa ketika masyarakat masih mempercayai berbagai kekuatan mistis, Kidung ini hadir sebagai jembatan untuk memindahkan sandaran mereka dari hal gaib yang menakutkan menuju perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Alunan tembang tersebut mengajak pendengarnya untuk menenangkan batin. Setiap lirik menyiratkan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar selain Sang Pencipta. Dengan cara ini, Sunan Kalijaga menanamkan nilai tawakal dan keikhlasan, namun tanpa memaksa atau menimbulkan kegelisahan. Justru rasa aman dan damai itulah yang menjadi inti dakwahnya. Karya lain yang tidak kalah terkenal adalah tembang Lir Ilir. Tembang ini memiliki makna filosofi yang dalam, menggugah manusia untuk bangkit dari kelalaian. Syairnya mengajak kita untuk segera bangun dan melakukan kebaikan sebelum waktu habis. Manusia diibaratkan sebagai tanaman yang mulai tumbuh, namun belum dirawat dengan baik. Bila tidak segera dijaga, tanaman itu bisa layu dan mati sebelum berbuah. Dalam bait-baitnya tersimpan ajaran agar umat tidak menunda amal saleh. Kesempatan hidup hanyalah sementara. Setiap detik yang diabaikan adalah hilangnya peluang untuk memperbaiki diri. Dengan gaya bahasa yang bersahaja, Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata yang harus dilakukan sepanjang hidup. Menariknya, baik Rumekso ing Wenging maupun Lir Ilir dapat dinikmati oleh semua kalangan. Anak-anak menyanyikannya sebagai lagu permainan, sementara orang tua memaknainya sebagai ajakan yang menenangkan jiwa. Inilah kekuatan Sunan Kalijaga. Ia mencipta karya yang mampu bertransformasi sesuai kedalaman hati pendengarnya. Setiap tembang menjadi media untuk memeluk berbagai lapisan masyarakat. Musik yang merakyat membuat pesan dakwah tidak terasa berat. Melalui syair itulah, Sunan Kalijaga memberi ruang bagi setiap individu untuk menemukan maknanya sendiri, tanpa ada jarak antara dakwah dan budaya. Warisan tembang-tembang ini masih hidup hingga hari ini. Kita masih bisa mendengarnya dilantunkan di berbagai kesempatan, dari ritual desa hingga panggung modern. Setiap kali syair itu mengalun, nama Sunan Kalijaga seakan hadir kembali, mengingatkan kita bahwa iman bisa tumbuh melalui seni yang terjaga dan bernilai. Dengan kidung dan tembangnya, Sunan Kalijaga meninggalkan jejak dakwah yang lembut namun kekal. Ia membuktikan bahwa keindahan adalah bahasa universal yang mampu membawa manusia mendekat kepada Tuhan. Seni tidak hanya untuk dipuja, tetapi menjadi gerbang bagi jiwa untuk pulang kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanannya menyebarkan nilai-nilai Islam melalui budaya, Sunan Kalijaga juga memberikan kontribusi besar dalam perkembangan seni musik Nusantara. Ia memahami bahwa musik adalah bahasa universal, mampu menyatukan manusia tanpa memandang latar belakang, serta menjadi pintu masuk bagi ajaran yang menenangkan jiwa. Di tengah masyarakat Jawa yang akrab dengan irama gamelan, Sunan Kalijaga melihat peluang besar untuk menyampaikan cahaya kebenaran melalui harmoninya. Ia kemudian tercatat sebagai pencipta beberapa gamelan yang memiliki nilai seni tinggi sekaligus aura dakwah. Gamelan-gamelan tersebut tidak sekadar instrumen musik, melainkan simbol spiritualitas masyarakat Jawa. Salah satu karya terkenalnya adalah Kanjeng Kiai Madu. Nama Madu menggambarkan kemanisan ilmu dan keimanan
Gamelan ini mengalunkan nada yang lembut dan menyejukkan, ibarat madu yang memberikan kekuatan dan ketenangan melalui gamelan ini. Sunan Kalijaga ingin mengajarkan bahwa ajaran agama harus terasa manis dalam penerapan sehari-hari, memberikan kenyamanan, bukan ketakutan. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan Kanjeng Kiai Nagawilaga, sebuah gamelan dengan karakter suara yang lebih tegas dan kokoh. Kata Nagawilaga melambangkan keberanian untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan. Birama yang dihasilkan gamelan ini sering digunakan dalam upacara atau pertunjukan yang menonjolkan keteguhan moral dan semangat perjuangan. Dua gamelan itu menjadi representasi seimbang antara kelembutan dan keberanian, dua hal yang harus berjalan bersama dalam kehidupan seorang mukmin. Keberlanjutan keberadaan gamelan-gamelan tersebut bukan hanya sebagai benda budaya, namun sebagai simbol lestarinya warisan dakwah yang elegan. Hingga hari ini, Kanjeng Kiai Madu dan Kanjeng Kiai Nagawilaga masih tersimpan dengan sangat terhormat di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Mereka dijaga sebagai pusaka kerajaan yang memiliki nilai spiritual tinggi. Gamelan ini tidak diperlakukan sebagai barang seni biasa. Hanya pada acara-acara tertentu saja mereka diizinkan berbunyi, seolah setiap bentingnya membawa pesan sakral dari masa lalu. Warisan musik ini menunjukkan betapa luasnya cara Sunan Kalijaga menanamkan nilai kebaikan. Ia tidak membatasi dakwahnya pada mimbar atau nasihat formal, tetapi menyusup melalui pengalaman estetik yang menyentuh perasaan setiap orang yang mendengarnya. Dengan cara itu, nilai-nilai Islam tidak terkesan asing atau mengancam, justru menyatu, membentuk harmoni indah dalam kehidupan masyarakat Jawa. Seiring berjalannya waktu, musik gamelan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, namun roh ajaran yang dulu ditanamkan Sunan Kalijaga tetap mengakar kuat. Setiap kali pukulan sarung bergema atau suara gong menggetarkan ruangan, seakan tersampaikan pesan bahwa kehidupan harus selalu berada dalam harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Dari seni pertunjukan, tembang, hingga musik gamelan, Sunan Kalijaga telah menorehkan jejak dakwah yang tidak hanya bertahan ratusan tahun, tetapi juga menjadi identitas kebudayaan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa seni adalah anugerah Tuhan yang bisa menjadi sarana memperindah jalan menuju kebenaran. Sahabat semua, jejak dakwah Sunan Kalijaga mengingatkan kita bahwa seni bukan hanya untuk ditonton, tetapi untuk menerangi jalan kehidupan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi agar kita tak pernah berhenti menjaga dan mencintai warisan leluhur bangsa. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan, agar semakin banyak yang mengenal sejarah gemilang Nusantara. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.